Oke, bismillah. Seperti yang saya bilang di minggu sebelumnya, kita akan mulai masuk ke materi Bootstrap. Oke, apa itu Bootstrap? Bootstrap adalah framework front end. Framework itu artinya kerangka kerja, front end itu antar muka. Jadi Bootstrap ini adalah sebuah framework atau kerangka kerja yang membantu kita untuk membuat tampilan website dengan cepat dan rapi. Itu kuncinya ya, cepat dan rapi. Bootstrap dibuat oleh tim Twitter dan sekarang dikembangkan oleh komunitas open source di seluruh dunia. Oke. Contoh kode Bootstrap yang tadi dikatakan cepat dan rapi. Oke, contoh kode Bootstrap. Jika kita ngode dengan gaya biasa untuk membuat button seperti ini, biasanya kita membutuhkan kode seperti ini di bagian CSS. Pertama kita tentukan backgroundnya, kemudian kita kasih color hurufnya, dan kita kasih background border radius untuk lengkungnya, kemudian kita kasih padding biar ada jarak antara tulisan dengan border seperti itu. Itu jika kita menggunakan CSS biasa. Nah, jika kita menggunakan Bootstrap, maka kita ini CSS biasanya saya matikan ya. Kemudian Bootstrapnya saya aktifin, maka kita akan kita cuma butuh kayak gini aja, kode ini btn terus btn/primary seperti itu. Hasilnya akan seperti ini. Oke, kalau misalnya teman-teman mau tambah kayak tadi biar ada bordernya ya bisa aja teman-teman tambah border gitu aja, border seperti ini. Ini ada kelihatan enggak bordernya? Kelihatan ya? Kalau contoh sebelumnya kita hapus aja bordernya. Nah, kayak gini. Lihat ujungnya nggak ada putih-putihnya. Setelah kita kasih border kayak gini, maka tampilannya akan jadi kayak gini. Ada putih-putihnya. Oke, itu adalah kenapa kita tadi bilang Bootstrap itu cepat dan rapi. Oke. Selanjutnya, cara pakai Bootstrap. Ada dua cara pakai Bootstrap. Yang pertama adalah pakai CDN, yang kedua kita install secara offline. Jadi kita akan download package-nya, kemudian kita pasang kita taruh yang kita download tuh ke dalam directory project kita. Cuman kita hari ini kan belajar pakai CDN aja karena nanti di pelajaran-pelajaran selanjutnya kita akan lebih sering pakai CDN. Nah, gimana? Teman-teman silahkan buka website Bootstrap. Kemudian pilih yang paling atas ini, getbootstrap.com. Setelah itu teman-teman bisa read the doc, baca dokumentasi seperti itu. Ini tentang Bootstrap semuanya di sini. Nah, teman-teman silahkan copy kode yang ini, link yang di nomor 2. Ini kan nomor satunya, nomor 2 ini kalau misalnya CSS. Kalau misalnya JavaScript gimana? JavaScriptnya teman-teman bisa copy kode yang ini, tapi kita akan fokus ke CSS dulu. Setelah itu teman-teman bisa silahkan taruh kodenya itu di tempat biasanya kita taruh link buat buat menghubungkan antara index.html dengan style.css seperti itu. Itu cara instalasi dengan CDN. Adapun dengan tadi yang satunya dengan install offline, jadi kita install package-nya di mana ya? Bentar kita cari dulu. Di sini kayaknya download. Nah, kemudian ini oke, terus nanti kita pasang. Itu selanjutnya ya biar cepet. Kita sudah belajar tentang ini Bootstrap ini. Terus nanti setelah kita download kita ekstrak. Setelah kita ekstrak kita taruh di sini. Udah gitu aja. Terus kita pakai link ngarahin ke Bootstrap min CSS kayak gitu.
Lanjut ya. Lanjut. Nah, ini sudah contoh kode Bootstrap. Sudah ya, oke. Oke, selanjutnya kita akan mencoba membuat sebuah halaman website menggunakan full Bootstrap tanpa vanilla CSS atau vanilla JavaScript. Insyaallah hasilnya bakal kayak gini. Sederhana tapi responsif ini. Kita praktekkan responsifnya. Lihat, kelihatan ya, responsif ya. Pas tampilan Android dia ke bawah 3, pas tablet dia mengecil kotaknya, cuman pas tampilan website dia full besar kayak gini. Silakan teman-teman buat sebuah folder baru, bisa dikasih nama misal project Bootstrap 1 gitu. Kita akan mulai menulis kodenya. Teman-teman silahkan buka halaman Bootstrap, kemudian cari bagian ini aja. Yang kedua ini kita mulai dari awal ya. Pertama kali teman-teman buka halaman Bootstrap di URL getbootstrap.com itu akan melihat halaman kayak gini teman-teman. Nah, pertama teman-teman klik ini read the doc biar kita bisa lihat dokumentasinya. Nah, setelah itu teman-teman pilih yang ini include bootstrap bla 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 inilah. Teman-teman silahkan copy, pencet tombol ini, kemudian pastekan di projectnya teman-teman, Ctrl V. Nah, kayak gini. Kalau teman-teman go live, kita lihat. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Oke ya, clear ya. Oke, sekarang kita akan mulai buat navbarnya, bagian paling atas ini. Nah, teman-teman bisa cari di halaman Bootstrap ini lagi, kemudian ke bagian sidebar sebelah kiri, scroll ke bawah sampai nemu yang komponen. Nah, di bagian komponen ini kita punya yang namanya navbar yang ini. Kemudian kita cari yang mirip mana. Ini kah? Enggak ya, enggak mirip, ini terlalu banyak elemennya. Kemudian ini juga enggak mirip. Ini juga enggak, ini juga enggak. Nah, mungkin yang ini. Atau ada yang lebih mirip? Enggak, yang ini aja teman-teman. Yang ini aja yang paling atas, kalau enggak yang bawahnya ini. Apa bedanya? Sama aja deh, ini cuma LI nya aja yang beda. Apalah kita pakai yang pendek aja, semakin pendek semakin bagus. Kita copy, dan teman-teman silahkan tulisan hello world ini kita hapus, kita replace pakai yang barusan kita copy, Ctrl V. Terus kita bisa format dokumen dulu biar rapi. Kurang besar ya, ya besarin. Ini bisa di close, ini bisa di kecilin, kecil lebar ya. Kalau kita lihat hasilnya sekarang kita punya sebuah halaman kayak gini. Oke ya, jelas. Nah, ini kalau teman perhatikan, ini gambarnya warna side navbarnya di contoh kita ini warna biru teman-teman. Cara ngubahnya gimana? Silahkan teman-teman ke dokumentasi dan cari color. Mana ya? Ini color, customize, dan pilih color. Biru itu biru mana? Biru itu ini primary teman-teman. Yang jadi kita bisa pakai kata primary untuk biru yang kayak tadi tuh. Kita jadi cara mainnya gimana? Ya gini aja, tinggal teman-teman ke navbar sini, kemudian ke kodenya ya. Cari di bagian ini nav, yang ini yang paling atas. BG body tertinary ini kita ganti dengan primary. Nah, kayak gini. Dan kita lihat, nah sekarang jadi warna biru ya, jelas. Apalagi yang kurang? Ini apa namanya? Nggak mentok. Kalau punya kita kan mentok nih, mentok di samping semua. Nah, itu caranya gimana? Caranya teman-teman bisa kasih yang namanya ntar cari. Kok teman-teman nanti lihat aja ya. Nah, fluid, kata fluid ini ganti, dihapus. Nah, fluid itu artinya kayak memenuhi semua layarnya gitu. Kalau misalnya nggak fluid, dia akan punya padding otomatis. Nah, jadi kayak gini.
Jelas ya? Nah itu warna. Oke, warna. Warna berarti di color putih itu apa putih? Emphasis. Emang nggak ada yang lain. Like ini ya. Tinggal kita cari teksnya, terus kita ganti like gitu aja. Itu nanti aja. Sekarang itu pertama kita ganti hurufnya ini, kemudian kita kasih jarak biar ujung ke ujung. Nah itu pakai yang namanya margin teman-teman. Ke bagian margin, ada nggak margin ya? Margin. Nah ini. Nah, M for margin, for class that set margin, P for classes that set padding, where set is of T margin top, B margin bottom, S star, E N. Teman-teman bisa baca sendiri lah ya. Sini karena kita pengen ngasih jarak antara navbar sama menu kita, jadi kan ya dikasih jarak antara dikasih jarak di sini atau di sini ya. Saya pilih kasih jaraknya di bagian menunya, karena saya cari ya di bagian menu. Nah di bagian sini, ntar saya itu sini aja. Kita margin star, kita kasih auto jadi kayak apa ya, otomatis ngefill gitu, apa memenuhi semuanya. Terus ganti warna teman-teman bisa kasih kayak tulisan di, misal di sini dah apa, teks gitu, terus like nya kan putih tadi ya, LIGHT kayak gini. Hasilnya kita lihat nggak di situ, berarti kita cari tempat lain teman-teman. Karena di sini nggak bisa, kita pindah ke bawahnya, bagian sini, Ctrl V. Bisa nggak? Nah bisa ya, sama kayak yang lain juga gitu. Di bagian, coba kita tulis di bagian sini, bisa nggak biar semuanya gitu? Nggak bisa teman-teman. Mari kita kasih masing-masing aja. Bisa di sini nggak bisa sih? Oh nggak bisa, berarti kita taruh di tempatnya aja. Ingat ya teman-teman, ini di bagian kelas, Ctrl V di sini, Ctrl V di sini, spasi Ctrl V. Terus ini dihapus saja, yang disable ini dihapus, kita delete. Kita lihat hasilnya. Oke, sudah jadi putih ya. Sekarang ada bedanya lagi bagian navbar. Oh dia ada fitur kontak teman-teman. Terus warnanya dia warnanya dibedakan sama dia. Gak apalah, kita bedain juga aja. Kita tambah satu lagi, yaitu kontak teman-teman. Kontak. Oke, sekarang kita akan nyoba ngubah warnanya jadi Oke, sekarang kita akan nyoba warnanya jadi fuck anjing. Oke, sekarang kita akan coba nyoba ganti warnanya biar abu-abu seperti yang dicontoh kayak gini. Kita coba ya. Abu-abu itu kita bisa pakai nih, secondary. Like ini kita ganti secondary. Kita lihat hasilnya satu dulu. Oh, jadi abu-abu cuman terlalu gelap ya abu-abunya. Kalau misalnya kita ganti tertinari, apa sih? Lupa saya. Oh ini tertiari. Kita lihat.
Nggak juga. Mungkin dia pakai apa ya, eksternal, nggak pakai CSA, nggak pakai bootstrap doang. Mungkin dia ditambahi itu juga apa, vanilla CSS, karena di sini kita pakai full bootstrap, jadi kita putihkan aja dia. Text slide. Nah, kayak gini. Oke, terus Kak, untuk masalah responsifnya gimana? Oh ya, ini responsifnya langsung otomatis ya teman-teman. Kalau teman-teman kecilkan di jarak tertentu, nah dia bakal otomatis berubah kayak gini. Kalau kita pencet juga bakal menu-menunya juga bakal turun kayak gitu ya. Oke, lanjut. Tapi sebelum itu kayaknya ada perbedaan teman-teman. Di bagian sini, kalau dikecilin ini warnanya apa ini? Nggak terang. Kalau kita kan hitam terang gitu kan. Lanjut. Oke. Gak usah. Sibuk saya, capek juga nanti. Sekarang kita akan ke Sekarang kita akan ke bagian ini teman-teman. Sekarang kita akan ke bagian ini teman-teman, bagian hero nya segini doang. Ini gampang, teman-teman bisa ke kodenya lagi. Dan kita pakai semantik HTML, pakai tag header. Ingat ya, ini pakai tag header kayak gini. Dah. Nah ini kan ada jarak nih, nggak mepet antara section navbar sama section hero nya nih. Ini kita bisa kayak kasih dia padding. Kita pakai kelas aja, kelas, kemudian kasih P untuk padding 5. Ini sudah jelasin ya tadi. Setelah itu kita akan mulai tentunya nulis kodenya. Nah, biasanya pembungkusnya itu buat ngatur jaraknya. Setelah ngatur jaraknya, kita buat tag untuk membungkus kontennya itu pakai container. Ini buat bungkus konten biasanya emang. Yang pertama itu ada tulisan apa, ntar kita lihat. Selamat datang di website Bootstrap. Kita Ctrl C, saya Ctrl C, antum bisa tulis saja. Di sini kita pakai H1, Ctrl V kayak gini. Terus warnanya itu biru ya tadi teman-teman. Kita bisa kasih kelas text primary, kayak gini. Kita lihat, oke. Cuman kalau di contohnya itu di tengah teman-teman. Jadi kita bisa kasih di bagian headernya aja. Headernya apa di kontainer ya? Kontainernya buat bungkus aja. Ini buat settingnya di header kita pakai tag center teman-teman. Tag center kayak gini. Oke. Sekarang kita akan atur masalah tipografinya ini. Silahkan teman ke Bootstrap, terus cari tipografi. Mana tipografi? Ini colors. Kayak tadi teman-teman, bagian ini tuh bisa dirubah pakai colors ini teman-teman. Teman-teman explore sendiri aja. Jadi di utilities terus cari colors, terus teman-teman bisa explore sendiri. Kita kembali lagi, kita cari tipografi, kita cek di sini aja. Typograph masa gak ada. Oh ini nih, typografi. Kemudian nah kita pakai ini aja, display berapa ya ini? Display 4. Kita pakai display 4. Kita kasih di sini display 4. Oke, sudah lebih besar ya. Kemudian kita tebalkan dia pakai font weight gimana ya? Font weight itu harusnya di
Di mana ya font weight? Font size. Di font size kita cari di teks. Jadi teman-teman cari di bagian utilities, kemudian cari teks, kemudian ini font weight. Ini kita kasih dia agak tebelan, jadi kita pakai bold, bukan agak tebelan, kita kasih tebel. Jadi kayak bold. Enggak gini. Gimana tulisnya? FW slice bold. Nah, kayak gini. Kalau kita lihat hasilnya, jadi setelah itu kita buat tulisan ini. Kita Ctrl C aja. Kita masukkan dia ke dalam tag P. Oke, sudah kayak gini. Nah, ini bukan full stack, teman-teman. Ini front end. Nah, kayak gini. Oke, sekarang kita akan atur tipografinya biar sama kayak ini. Nah, tipografi ini tuh kalau nggak salah dia pakai len, teman-teman. Kita cari ke bagian tipografi lagi. Di mana tadi ya? Di konten. Nah, ini. Tipografi dia kayaknya tuh yang pakai len nih, teman-teman. Jadi kayak ada lebih stand out gitu. Jadi kita pakai len aja. Nggak usah pakai yang lain, kita pakai kelas, terus kita kasih len. Nah, kita lihat hasilnya. Oke, sama ya. Setelah itu lanjut. Ini ada jarak, teman-teman. Antara selamat datang dengan P itu ada jarak. Jadi kita bisa kasih antara margin top atau margin bottom. Kita kasih margin top aja dah. Di sini kita kasih MT kayak gitu. Slice berapa? Ini maksimal 5. Jadi kita kasih misal 3. Kayak berjarak. Sekarang kita akan buat tombolnya. Tombolnya ini quite simple, teman-teman. Jadi teman-teman tinggal buat, gak usah buat, cari button aja. Button, nggak ada. Ada harusnya nih, ntar cari sendiri aja. Di bagian konten apa sih? Bukan. Komponen, kita cari button. Nah, ini buttons. Kemudian kita akan cari button. Nah, ini ketemu ya, teman-teman. Pertama, dia itu warna biru. Biru itu primary, kita copy aja. Ini Ctrl C. Kemudian pasang di bawahnya sini. Nah, taruh sini. Kita lihat hasilnya. Oke, cuman karena dia kurang besar, button ini cara ngatur ukurannya pakai apa ya? Ada nggak penjelasannya di sini? Oke lah, nggak usah. Tapi saya tahu dia itu pakai yang namanya BTN kayak gini, LG. LG ini large, kalau MD itu medium. Oke, lebih besar ya. Dan kita punya satu tombol lagi, yaitu kayak ginian, pakai outline dia. Karena dia pakai outline, kita ada tombolnya juga outline gitu. PTN outline harusnya ada sih contohnya, biar kita tinggal copy. Itu warna sekundari ya, teman-teman. Oke, ini bisa di copy, Ctrl C. Kemudian pastekan di sini. Kemudian kita kasih BTN large juga biar sama ukurannya. Kita lihat hasilnya. Oke, sama ya. Oke.
otomatis ada hovernya ya teman-teman. Sekarang kita tinggal buat jarak. Jarak kita bisa pakai margin top atau margin bottom aja. Margin bottom di sini ya. Berarti margin atas bawah berarti margin Y. Sumbu Y. Oke lah. Oke ya. Oke lah. Selanjutnya, oh ini kalau teman-teman perhatikan dia itu warnanya nggak putih, tapi kayak buta dikit lah. Kita bisa kasih dia background di bagian sini. Background light. Backlight kayak gini. Kita cek. Oke, dia nggak terlalu putih seperti ini. Kelihatan nggak? Alah, kebesaran. Nah, kelihatan ya bedanya antara yang bagian sini Kemudian apalagi bedanya? Ntar kita pasin ke 100%. 100% enggak? 100% di sini. Oh, kemudian di sini ada garis bawah, teman-teman. Ada garis ya. Itu teman-teman bisa pakai border bottom. Biar teman-teman bisa cari sendiri. Border kayak gini. Kemudian border ini kan sudah ya nih. Buat garis bawah itu ini. Border itu full, border top itu atas doang. Terus border end tuh paling ujung dari tipografinya. Misalnya kalau misalnya pakai tulisan Indonesia, N itu berarti sebelah kanan, sorry. Kalau pakai tulisan Arab, N itu sebelah kiri. Begitu juga sebaliknya ya. Karena ini pakai bottom ya bottom. Kita Ctrl C aja. Nggak usah border bottom, berarti kita pasang langsung di sini aja. Border bottom. Kita lihat. Oke, sudah ada ya garisnya ya. Untuk selanjutnya kita lanjut part 2.